Shalom BCC Next Gen, selamat hari Minggu. Saya percaya di sini masih ada semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah dong buat Tuhan kita. Woo! Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. We worship You. Naikkan sama-sama pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Semua tepuk tangannya di atas. We worship You, Lord. Kau ajaib Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Naikkan dari hati kalian. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan. Kami boleh bersujud di kaki-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, Kau yang selidiki Tuhan. Biar kami Tuhan, hidup kami Tuhan, boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. We thank
pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang berkuasa Tuhan. Kau Allah Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau Allah yang begitu baik bagi hidup kami. Tuhan berbicara bagi hidup kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dimerdekakan dan dimenangkan dan terus diubah seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami yang baik, Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin setiap pembicaraan hamba-Mu, boleh menjadi berkat bagi teman-teman tin sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Selamat siang teman-teman tin sekalian. Saya berharap teman-teman teens tetap selalu dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini yang menjadi saya punya tema, apa yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah anak muda yang bijaksana. Saya pernah berpikir begini teman-teman. Pernah nonton film Aladin ya? Saya berpikir gini loh, ketika misalnya ketika ada jin itu datang dalam kehidupan saya. Lalu dia bilang gini, Nando, saya kasih kamu 3 permintaan. Apa yang ingin kau minta? Menarik ya. Nah teman-teman sekalian, kalau misalnya itu terjadi dalam hidup Anda, ketika jin itu ada orang yang bisa memberikan kamu 3 pilihan dan 3 pilihan yang kamu pilih dikabulkan semua, pertanyaannya apa yang kamu pilih? Saya sempat memikirkan hal seperti itu. Nah ternyata hal itu terjadi juga di dalam tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Mari teman-teman kita buka di 2 Tawarik 1 ayat 1. Saya bacakan teman-teman sekalian. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikannya kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Belzail bin Uri bin Hur masih di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan. Di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu ia persembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Perhatikan. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Dikatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang begitu besar ini? Nah menarik teman-teman sekalian, Salomo dihampiri oleh Allah. Dan Allah bilang gini, mintalah apa yang akan kamu minta. Ternyata yang diminta oleh Salomo itu bukan kekayaan. Yang diminta Salomo itu bukan kepintaran, kehebatan dan apapun itu, bukan uang yang banyak. Tapi yang diminta Salomo adalah apa? Hikmat dari Tuhan. Menarik ya. Nah kembali lagi cerita yang saya di awal. Ketika misalnya saya diberi kesempatan untuk 3 permintaan itu, apakah kita akan meminta hikmat? Sebenarnya kalau kita baca terus lanjutan di bawahnya, teman-teman sekalian. Di ayat 11, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingin dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa membencimu dan juga tidak meminta umur panjang.
Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau. Dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan, teman-teman. Menarik sekali. Nah gini teman-teman, artinya gini, dalam kehidupan ini kekayaan, kehebatan, kepintaran, kekuasaan itu bisa tergerus oleh waktu. Tanpa adanya kebijaksanaan. Saya ulangi, kepintaran, kekuasaan dan kehebatan itu bisa tergerus tanpa adanya sebuah kebijaksanaan. Dan di Mazmur 90:12 mencatat dulu gini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini mencatat doa Musa yang mengatakan ajarlah kami untuk kami boleh menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya percaya dan yakin begini teman-teman, doa Musa itu bukan hanya yang dirindukan oleh Musa. Tetapi doa Musa yang dinaikkan ajarlah kami untuk kami boleh menghitung hari-hari kami. Agar kami boleh memperoleh hati yang bijaksana. Saya percaya itu juga menjadi doa setiap teman-teman dan saya. Yaitu apa? Boleh memperoleh hati yang bijaksana. Nah seperti tema yang saya angkat, anak muda yang bijaksana. Teman-teman sekalian, apa yang menjadi ciri-ciri anak muda yang bijaksana? Saya percaya di tempat ini masih anak muda semua ya. Dan apa yang menjadi ciri-ciri anak muda yang bijaksana? Hari ini saya akan bagikan 3 poin teman-teman. Kita buka di Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ulangi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang alif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ciri yang pertama yang menandakan bahwa anak muda yang bijaksana adalah apa? Mempergunakan waktu dengan bijaksana. Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan kegemaran kita. Saya tidak katakan bahwa di hari-hari kita tidak boleh mengisi dengan hobi kita. Tapi teman-teman, saya mau katakan gini, jangan sampai hobi kita, kegemaran kita itu membunuh waktu-waktu setiap kita yang mestinya itu dapat diisi dengan hal yang lebih produktif dan berguna di mata Tuhan. Ada amin teman-teman? Ada seorang penulis bernama Eka Dharma Saputra pernah mengatakan demikian. Di mana kamu paling banyak menghabisi waktumu terhadap sesuatu hal, itulah dirimu. Jadi ketika di mana kamu menghabiskan waktu kamu paling banyak, itulah dirimu. Itu dapat menunjukkan kehidupan dan kualitas teman-teman di mana teman-teman banyak menghabiskan waktumu. Teman-teman sekalian, saya pernah menginap dengan Koko Teens di Bogor. Dan teman-teman tahu, saya sampai sedikit kaget. Kenapa? Jadi saat itu kami main Mobile Legends dari jam 9 malam. Tanpa kita sadari kami bermain sampai ada yang ngecasnya udah pindah dari sono ke sono. Semuanya posisinya lagi cari stop kontak. Untuk apa? Untuk ngecas dia punya handphone. Tanpa kami sadari ketika kami sudah lelah dan tahu gak?
bahwa selesai jam berapa? Jam 3 subuh. Saya langsung berpikir kacau. Kenapa? Dari jam 9 sampai jam 3 subuh. Tapi teman-teman saya pikir begini, kalau kita bisa menghabiskan waktu sedemikian banyak untuk hal yang hobi kita aja, masa kita nggak bisa sediakan waktu sedikit dalam hidup kita untuk kita boleh duduk tenang di hadapan Tuhan, membaca kebenaran firman Dia. Karena ketika anak muda yang bijaksana adalah apa? Orang yang bisa mempergunakan waktunya dengan bijaksana. Teman-teman teen sekalian, coba mulai koreksi. Berapa banyak hal yang kalian habisi di rumah untuk sesuatu hal. Saya bukan katakan gak boleh. Tapi seperti penulis dikatakan bahwa ketika kamu menghabisi itu di sesuatu hal, itulah dirimu yang sesungguhnya. Nah teman-teman sekalian, mari menjadi anak muda yang bijaksana dengan apa? Mempergunakan waktu dengan bijaksana. Yang kedua, yang saya mau bagikan ciri anak muda yang bijaksana adalah berkata-kata dengan bijaksana. Kita buka sama-sama di Amsal 12:18. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijaksana mendatangkan kesembuhan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang yang bijaksana mendatangkan kesembuhan. Dan ciri yang kedua, pemuda yang bijaksana adalah melalui perkataannya. Saya pernah baca teman-teman di sebuah postingan media sosial. Ada seorang, dia lagi demam TikTok, lalu dia mulai mainkan itu TikTok. Dan teman-teman tahu komentar waktu saya baca, komentarnya nggak enak. Karena ya perempuan itu menggunakan baju yang agak seksi. Komentar itu nggak enak. Lalu teman-teman tahu apa yang menjadi respon orang yang sedang dikomen itu? Dia kembali mengkomen dengan kata-kata yang luar biasa kasarnya. Luar biasa kebun binatangnya. Dan saya berpikir begini teman-teman, apakah terlihat bijaksana seseorang ketika apa? Ketika mulutnya itu seperti tikaman pedang daripada lidah yang bijaksana. Nah teman-teman sekalian, ciri yang kedua adalah orang yang berkata dengan bijaksana. Seekor ikan akan ketangkap atau seekor ikan akan masuk ke dalam sebuah perangkap ketika ikan itu tidak bisa menjaga mulutnya. Jadi teman-teman sekalian, ketika seekor ikan yang tidak bisa menjaga mulutnya, maka ikan itu pasti kena kailnya. Begitupun dengan kita teman-teman remaja sekalian. Ketika kita anak Tuhan yang kita nggak bisa menjaga kita punya perkataan, maka apa? Banyak kali itu menandakan kita adalah orang-orang yang tidak bijaksana. Nah seperti dikatakan bahwa dengan mulut ini kami memuji Tuhan. Tapi dengan mulut ini juga kami mengucapkan sumpah serapah. Kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kita mengucapkan kata-kata yang kasar. Kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah teman-teman, saya mau cerita. Waktu SD, mungkin keluarga saya tahu. Saya orangnya yang paling suka ngomong kata-kata kotor. Bukan kasar ya, kotor. Terutama dalam kata-kata di dalam bahasa bahasa daerah. Saya senang sekali, entah kenapa. Sampai satu ketika, satu titik saya merasa kenapa saya begitu parah sekali di umur SD mengeluarkan kata-kata yang justru tidak membangun. Dan teman-teman tahu, saya berkomitmen begini. Ketika saya mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik itu, saya mencoba untuk menampar pipi saya. Untuk apa ya? Merimain saya.
merimain saya. Karena apa? Lebih baik lidah yang bijaksana. Karena apa? Itu mendatangkan kesembuhan. Nah, teman-teman sekalian, gunakanlah setiap mulutmu, gunakanlah setiap kata-kata yang kita ucapkan sebagai anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam perkataanmu. Dan yang terakhir, ciri anak-anak muda yang bijaksana adalah takut akan Tuhan. Ciri yang terakhir teman-teman, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ciri yang ketiga menjadi pemuda remaja yang bijaksana dalam hidupnya, yaitu apa? Ciri yang paling utama, takut akan Tuhan. Karena ada seorang penulis bernama Walter Lippmann pernah mengatakan demikian. Dibutuhkan hikmat untuk memahami kebijaksanaan. Musik tak berarti apa-apa jika pendengarnya tuli. Kebodohan itu seperti pendengar yang tuli. Luar biasa ya, saya ulangi. Dibutuhkan hikmat untuk memahami kebijaksanaan. Musik tak berarti apa-apa jika pendengarnya itu tuli. Dan kebodohan itu seperti pendengar yang tuli. Kita boleh memainkan musik sebagus apapun. Kita boleh memainkan musik alunan semerdu apapun. Tetapi ketika tuli, maka semerdu atau sebagus apapun itu menjadi tidak ada artinya. Sehebat apapun seseorang, sepintar apapun seseorang, ketika dia tidak takut akan Allah, maka itu menjadi hal yang sia-sia. Ketika seseorang yang tidak takut akan Tuhan, itu diibaratkan apa? Seorang pendengar yang tuli, yaitu apa? Orang yang bodoh. Dia tidak memiliki cara untuk mendapat kebijaksanaan karena apa? Ia tidak mengerti atau menghormati kebijaksanaan yang adalah Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman teen sekalian, apa yang menjadi poin saya hari ini? Saya berharap setiap teman-teman dari muda itu menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena apa? Di Alkitab dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, melalui tingkah lakumu. Artinya setiap gaya hidupmu itu mencerminkan Tuhan dalam hidupmu. So teman-teman sekalian, saya rangkum apa yang menjadi kerinduan saya pada teman-teman sekalian adalah orang yang bijaksana, anak-anak yang bijaksana, remaja yang bijaksana adalah orang yang tahu mempergunakan waktunya dengan bijaksana. Dia tahu kapan dia harus berhenti bermain, dia tahu kapan dia harus mulai belajar. Yang kedua, pemuda yang bijaksana adalah orang yang berkata-kata dengan bijaksana. Karena apa? Lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang mendengarnya. Dan yang terakhir, sebagai konklusi penutup saya, bahwa itu semua dibungkus sehingga kita boleh belajar menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, biar perenungan ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman sekalian di dalam kehidupan sehingga kita boleh terus belajar dan menjadi pemuda anak Tuhan yang bijaksana. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa.
Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat kesempatan hari ini Tuhan, kami masih boleh terus mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh seperti air yang terus mengalir dari kehidupan kami, menyegarkan hidup kami. Tuhan, kami tahu meskipun kami masih muda, tapi kami mau belajar menjadi orang-orang muda-Mu yang bijaksana. Orang-orang muda-Mu yang takut akan-Mu Tuhan. Engkau yang pakai hidup kami, Engkau yang jaga hidup kami boleh menjadi berkat di tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dan dimanapun kami boleh berada Tuhan. Satu hal yang kami mau minta Tuhan, Tuhan tanamkan hati yang bijaksana pada kami, agar kami boleh seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati teman-teman kami yang di rumah, biar selalu Engkau yang jaga dan Engkau sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.